Malam itu, dusun Niur Lembang di Lombok Barat berubah jadi lautan amarah. Puluhan orang datang dari arah Lombok Tengah, membawa truk, mobil pickup, dan satu tujuan yang sama, menuntut keadilan untuk Brigadir Esko Fascarelli. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, suara mesin truk bercampur dengan teriakan penuh emosi. Rumah bercat hijau milik Bribtu Rizka, istri sekaligus tersangka pembunuhan Esko, berdiri di ujung jalan desa, sunyi, gelap, dan kosong. Namun bagi keluarga Esko, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol luka yang belum terobati. Satu batu dilempar, lalu dua, dan dalam hitungan menit, kaca-kaca pecah, pintu jebol, dan teriakan "tangkap dalangnya" menggema di seluruh dusun. Malam yang tenang berubah jadi saksi dendam yang membara. Bukan lagi soal hukum, tapi tentang harga diri, darah, dan air mata dua keluarga polisi yang kini saling berhadapan. Inilah kisah ketika keadilan terasa terlalu jauh, dan amarah jadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi cerita. Malam itu, dusun Niur Lembang di Lombok Barat berubah jadi lautan amarah. Puluhan orang datang dari arah Lombok Tengah, malam itu, langit Lombok Barat gelap tanpa bintang. Udara lembab setelah hujan sore membuat aroma tanah bercampur dengan asap pembakaran sisa sampah di tepi jalan. Di dusun Niur Lembang, suara jangkrik yang biasanya terdengar lirih kini tenggelam di antara raungan mesin truk dan pekikan massa yang memenuhi gang sempit. Mereka datang beriringan dari Lombok Tengah, puluhan keluarga dan kerabat Brigadir Esko Fascarelli. Di tangan mereka, foto-foto Esko berbingkai hitam, obor menyala, dan amarah yang telah membara berbulan-bulan tanpa kepastian. "Jangan lindungi pelaku lain," teriak seseorang di barisan depan. Sorot api dari obor menari di wajah mereka yang tegang dan penuh murka. Di ujung jalan yang gelap, rumah bercat hijau muda berdiri sendirian, tampak sunyi, seperti mencoba bersembunyi dari mata dunia. Rumah itu milik Bribtu Rizka, istri Brigadir Esko, sekaligus satu-satunya orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Rizka, nama yang kini disebut dengan kebencian di seluruh kampung. Dulu ia dikenal ramah, sering mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat jembatan gantung. Tapi sejak malam tragis ketika jasad Esko ditemukan dengan luka tembak di dada, semua berubah. Dan malam itu, amarah yang dipendam keluarga besar Esko akhirnya meledak. Mias, paman Esko yang juga dikenal sebagai tokoh adat di kampungnya, berdiri di depan rombongan. Usianya sudah hampir 60 tahun, rambutnya memutih di sisi, dan matanya kini merah menahan air mata. Ia membawa foto keponakannya yang dibingkai sederhana, seragam dinasnya masih menempel di foto itu, penuh kenangan. "Kami datang bukan buat rusuh. Kami mau keadilan. Jangan cuma satu orang dijadikan kambing hitam," suaranya serak namun tegas. Di pos ronda, 3 polisi dari Polsek Lembar berusaha menenangkan massa. Namun, jumlah mereka kalah jauh. Sekali teriakan menggelegar, pagar besi di depan rumah Rizka mulai diguncang. "Keluarin dia! Tangkap semua yang terlibat!" Dan ketika sebuah batu melayang, kaca jendela depan pecah berkeping. Suara itu seperti pemicu. Sekejap, ratusan suara meledak bersamaan. Ada yang melempar kayu, ada yang menendang pagar, ada pula yang hanya menangis memanggil nama Esko. Rumah hijau muda itu kini menjadi simbol kebencian. Namun tak ada yang tahu, di balik pagar belakang rumah, seseorang tengah bersembunyi. Seorang wanita berkerudung coklat muda, mengenakan baju tahanan oranye yang longgar, dan kedua tangannya diborgol di depan tubuhnya. Ia menatap dari balik jendela yang retak, dengan wajah pucat dan mata sembab, Bribtu Rizka. Ia seharusnya berada di tahanan Polres Lombok Barat. Polisi telah membawanya sore tadi demi keselamatannya, setelah kabar kedatangan keluarga besar Esko tersebar lewat media sosial. Namun entah bagaimana, menjelang malam, Rizka meminta izin kepada seorang penyidik wanita untuk melihat rumahnya sekali saja. Ia berjanji tak lama. Polisi itu, yang pernah menjadi sahabat dekat Rizka, akhirnya luluh. Tapi Rizka tak menyangka bahwa malam ini akan berubah menjadi neraka. "Rumah ini tempatku dan dia dulu tertawa," bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara riuh massa. Ia berjalan pelan melewati ruang tamu yang kini penuh pecahan kaca dan foto pernikahannya yang terjatuh. Di foto itu, Rizka dan Esko tersenyum bahagia di pelaminan sederhana, dikelilingi keluarga yang kini datang dengan amarah. Air mata Rizka jatuh, membasahi borgol di tangannya. "Maafkan aku, Esko." Di luar, Miase berdiri tegap di tengah massa yang mulai tak terkendali.
Polisi berusaha menahan mereka, tapi ketegangan makin memuncak. "Sudah, Mias. Kami nggak percaya. Kalau dia sendirian, mustahil Esko bisa tewas begitu," teriak seorang pria muda di belakangnya, bernama Randy, sepupu korban. "Polisi main aman. Jangan-jangan mereka juga tutupin pelaku lain," tambah yang lain. Beberapa wanita menangis histeris. Anak-anak muda yang ikut dari Lombok Tengah mulai kehilangan kesabaran. Batu, kayu, bahkan pecahan genting mulai beterbangan. Dan di saat itulah, dari arah gang kecil, suara sirene mobil polisi kembali terdengar. 2 truk Dalmas datang membawa pasukan tambahan. Lampu biru memantul di kaca rumah yang sudah hancur. Namun keadaan sudah terlambat. Api mulai menyambar tirai depan rumah. Rizka tersentak. Ia melihat cahaya oranye menari di dinding ruang tamu. Asap mulai memenuhi ruangan. Dengan tangan terborgol, ia berusaha menendang pintu belakang, tapi kuncinya macet. Nafasnya berat, tenggorokannya kering. "Tidak, bukan begini," gumamnya lemah. Dari balik asap, ia teringat malam terakhir bersama Esko. Saat mereka makan bersama, tertawa kecil karena Rizka salah menaruh sambal di kopi suaminya. Malam itu mereka tampak biasa saja, tapi pagi berikutnya, Esko ditemukan tewas di area hutan kecil dekat pos pengamanan. Sejak itu, dunia Rizka runtuh. Ia tahu ada yang disembunyikan. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Langkah kakinya goyah saat api semakin dekat. Dari luar, ia mendengar suara Miase berteriak memanggil polisi, "Padamkan dulu apinya. Jangan biarkan rumah itu terbakar." Namun tak seorang pun tahu bahwa di dalam rumah itu, sosok wanita yang mereka anggap pembunuh sedang terjebak, nyaris tak sadarkan diri. Ketika akhirnya satu anggota kepolisian menerobos masuk dari pintu samping, asap sudah tebal. Ia menemukan Rizka terjatuh di lantai dekat ruang tamu, wajahnya setengah tertutup jilbab yang terlepas, tangannya masih diborgol. "Rizka, bertahan!" teriaknya sambil menyeret tubuh Rizka keluar. Beberapa detik kemudian, rumah itu benar-benar dilahap api di bagian depannya. Obor yang tadi dibawa masa jatuh ke tumpukan tirai basah, cukup untuk membuat kobaran kecil menjadi bencana. Di luar, massa yang tadinya mengamuk mulai mundur perlahan melihat polisi menarik garis pembatas. Beberapa dari mereka menangis saat melihat Rizka digotong keluar. Miase menatapnya lama. Ada kebencian, tapi juga sesuatu yang lain, keraguan. Di mobil patroli, Rizka terbaring lemah. Napasnya tersengal, tapi matanya terbuka menatap langit yang masih gelap. Polisi yang menyelamatkannya duduk di samping, mencoba menenangkan. "Kau beruntung masih hidup, Rizka," katanya pelan. Rizka tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Dalam kepalanya, bayangan Esko muncul, tersenyum seperti dulu. Tapi di balik senyum itu, ia merasa ada sesuatu yang belum pernah diungkap. Dan di tengah malam yang mencekam itu, dengan rumah yang sudah nyaris rata oleh amarah, satu kalimat terlintas di benaknya. Mereka salah orang, dan yang sebenarnya bersalah masih bebas di luar sana. Watruk, mobil pickup, dan satu tujuan yang sama, menuntut keadilan untuk Brigadir Esko Fascarelli. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, suara mesin truk bercampur dengan teriakan penuh emosi. Rumah bercat hijau milik Bribtu Rizka, istri sekaligus tersangka pembunuhan Esko, berdiri di ujung jalan desa, sunyi, gelap, dan kosong. Namun bagi keluarga Esko, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol luka yang belum terobati. Satu batu dilempar, lalu dua. Dan dalam hitungan menit, kaca-kaca pecah, pintu jebol, dan teriakan, "Tangkap dalangnya," menggema di seluruh dusun. Malam yang tenang berubah jadi saksi dendam yang membara. Bukan lagi soal hukum, tapi tentang harga diri, darah, dan air mata dua keluarga polisi yang kini saling berhadapan. Inilah kisah ketika keadilan terasa terlalu jauh, dan amarah jadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi cerita. Dusun Nyiur Lembang masih bergetar oleh sisa amarah malam itu. Asap tipis dari ban yang dibakar masih melayang di udara, bercampur dengan bau plastik hangus dan kayu terbakar. Jalanan tanah di depan rumah bercat hijau muda kini berubah jadi lautan serpihan kaca, batu, dan puing. Rumah itu, milik Bribtu Rizka, kini berdiri setengah runtuh, seperti saksi bisu dari kebencian yang meledak tanpa arah. Di seberang jalan, Miase, paman Brigadir Esko, duduk di atas kap mobil pickup yang mereka tumpangi dari Lombok Tengah. Wajahnya keras, tapi mata tuanya memerah. Ia tak ikut melempar batu, tak ikut berteriak. Tapi sorot matanya cukup untuk membuat siapapun tahu, ia menyimpan dendam yang lebih dalam dari sekadar amarah massa. "Sudah cukup, Mias,"
ujar seorang pemuda bernama Randy, sepupu Esko yang ikut datang malam itu. Rumahnya udah hancur. Polisi juga bakal datang sebentar lagi. Mias tak menjawab. Ia hanya menatap rumah itu lama, seperti sedang menatap masa lalu. Dulu, dia duduk di teras itu, gumam Mias sepelan. Dia bilang Rizka itu bidadari. Tapi bidadari macam apa yang tega begitu? Randy tak berani menatap pamannya. Ia tahu, setiap kali nama Rizka disebut, luka lama kembali terbuka. Dari kejauhan, suara sirene polisi akhirnya terdengar, memecah kesunyian malam yang mulai dingin. 3 mobil patroli berhenti di ujung jalan. Lampu biru merah mereka menari di dinding rumah yang sudah retak. Beberapa aparat keluar dengan perisai dan tongkat, mencoba menenangkan sisa massa yang masih belum puas. Semua bubar, kami akan tangani ini secara hukum, teriak seorang perwira muda berpangkat AKP, bernama Rian Saputra, yang baru 2 bulan dipindahkan ke Polsek Lembar. Namun bagi warga, kata hukum kini terdengar seperti lelucon. Mereka sudah terlalu lama menunggu kabar lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Esko, tapi yang mereka lihat hanya satu hal, Bribtu Rizka ditahan, sementara nama-nama lain yang diduga terlibat, menghilang entah kemana. Kalau aparat benar, kenapa cuma dia yang ditahan? Dalangnya siapa? Kenapa nggak dibuka? Pertanyaan itu berulang kali dilontarkan malam itu, dan jawabannya tak pernah datang. Di antara kerumunan yang mulai bubar, seorang perempuan paruh baya, Ibu Sani, ibu kandung Esko, berdiri dengan tubuh gemetar. Di tangannya, ia menggenggam foto anaknya yang kini sudah tiada. Ia berjalan perlahan mendekati pagar rumah Rizka yang hancur. Langkahnya goyah, tapi matanya penuh api. Rizka, bisiknya, seolah bicara kepada dinding kosong, kau ambil anakku, sekarang lihat, semua ikut hancur. Namun yang tak diketahui siapapun malam itu adalah, Rizka masih ada di dalam rumah. Ia bersembunyi di ruang belakang, di antara perabot yang sudah berantakan. Lampu di dalam padam, tapi dari celah jendela, cahaya sirene menembus wajahnya yang pucat. Tangannya masih terborgol, dan di dadanya tergantung ID polisi yang sudah buram. Semua orang pikir aku monster, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia duduk di lantai, menatap foto dirinya bersama Esko yang jatuh terbalik di antara pecahan kaca. Di foto itu, mereka tersenyum di hari pernikahan, 2 anggota kepolisian muda yang dulu dipuji sebagai pasangan teladan. Kini, senyum itu terasa seperti ejekan. Rizka tahu ia tak seharusnya kembali ke rumah ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia dipindahkan ke tahanan sementara di Polres Lombok Barat. Tapi sore tadi, setelah pemeriksaan lanjutan ditunda, ia meminta izin pulang, hanya untuk mengambil barang pribadi. Beberapa polisi yang mengenalnya sejak lama, kasihan padanya, memberi waktu singkat. Tak ada yang menyangka masa keluarga Esko akan datang malam itu. Rizka duduk diam di lantai ruang tamu. Udara berdebu, dingin, dan sesak. Ia menatap dinding yang dulu ia cat bersama Esko dengan warna hijau lembut, warna kesukaan suaminya. Dia suka warna ini, gumam Rizka. Katanya, warna ini bikin tenang, tapi sekarang warnanya cuma bikin aku takut. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Polisi mulai memasuki halaman, menyisir setiap sudut rumah. Rizka buru-buru berdiri, menahan napas. Ia tahu, jika ketahuan ada di sini, ia bisa dituduh melanggar perintah. Tapi sebelum sempat melangkah, ia mendengar sesuatu, suara tangisan kecil dari arah depan rumah. Dengan hati-hati, Rizka mengintip lewat lubang pintu. Di luar, Ibu Sani masih berdiri di tengah puing. Ia menangis, memeluk foto anaknya. Cahaya lampu polisi menerpa wajahnya yang penuh debu dan air mata. Rizka hampir membuka mulut, ingin bicara, ingin menjelaskan segalanya. Tapi kata-kata itu membeku di tenggorokannya. Apapun yang ia ucapkan, tak akan menghapus kebencian di mata ibu itu. Akhirnya, Rizka hanya berdiri diam, air matanya jatuh perlahan. Tiba-tiba, seorang polisi muda membuka pintu belakang dan menyorot senter ke arahnya. Bu Rizka? Astaga, ibu di sini. Rizka tersentak. Aku cuma mau lihat rumahku, aku nggak bermaksud. Tolong ikut saya sekarang juga. Ini sudah gawat. Warga belum semua pergi. Rizka mengangguk pasrah. Ia melangkah keluar lewat jalan belakang, diiringi 2 polisi yang berjaga. Saat mereka melewati kebun pisang di belakang rumah, Rizka berhenti sejenak. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara Ibu Sani menangis. Mereka semua pikir aku pembunuh, katanya lirih. Salah satu polisi yang menemaninya, Bribda Wira, menatapnya penuh ragu. Saya nggak tahu, Bu, tapi kalau ibu nggak bersalah, waktulah yang akan buktikan.
Rizka menatap langit. Hujan mulai turun pelan. Waktu, gumamnya. Kadang waktu bukan bukti. Kadang waktu cuma memperpanjang luka. Mereka terus berjalan menuju mobil patroli yang menunggu di ujung jalan. Dari kaca jendela belakang, Rizka melihat rumahnya, yang dulu jadi tempat cinta dan tawa, kini tinggal puing, berdiri di bawah langit Lombok Barat yang kelam. Malam itu, Dusun Nyiur Lembang menyimpan dua hal, amarah yang tak padam, dan kebenaran yang belum terucap. Dan di tengah semua itu, Bribtu Rizka, wanita berkerudung coklat dengan tangan terborgol, melangkah dalam diam, menuju takdir yang belum bisa ia lawan. Pagi itu, langit Lombok Tengah masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di daun pisang, dan angin dari perbukitan menebar aroma tanah basah. Namun di halaman balai bambu milik keluarga besar Esko, suasana jauh dari tenang. Puluhan kursi plastik disusun melingkar. Di tengah ruangan, foto besar Brigadir Esko Fascarelli dipasang di dinding, dikelilingi bunga kamboja putih yang mulai layu. Mias, paman Esko, berdiri di depan. Ia mengenakan kemeja putih kusut dan sarung kotak-kotak. Di tangannya, ada map lusuh berisi potongan berita dan salinan laporan polisi yang ia kumpulkan sendiri selama berbulan-bulan. Matanya menatap foto keponakannya lama, lalu berbalik ke arah keluarga yang duduk menunduk. Sudah berapa lama kita menunggu, suaranya serak, tapi tegas. Dari awal mereka bilang Rizka pelaku tunggal. Tapi saya tanya, di mana bukti pesan ancaman yang Esko terima sebelum mati? Di mana hasil balistik yang mereka janji mau buka? Semua lenyap. Suara gumaman menyebar di antara kerabat yang hadir. Beberapa ibu mengusap air mata. Seorang pemuda berdiri dan menepuk meja. Kalau polisi diam, kita yang harus bicara, paman, ujarnya dengan nada keras. Miase mengangguk. Kita nggak bisa diam lagi. Besok kita berangkat ke Polres Lombok Barat. Kita minta penyidik buka ulang kasus ini. Kalau mereka tutup-tutupi, kita panggil wartawan. Esko itu bukan hewan, dia anggota polisi. Mati dengan luka tembak, tapi laporan cuma bilang, percekcokan rumah tangga. Hening sejenak. Suara ayam berkokok dari luar memecah keheningan itu. Lalu dari sudut ruangan, Ibu Sani, Ibu Esko, berbicara dengan suara lirih namun tajam. Aku nggak butuh mereka dihukum. Aku cuma mau tahu, siapa yang buat anakku mati. Kalau bukan Rizka, siapa? Miase menatap kakaknya itu, lalu menarik napas panjang. Itu yang akan kita cari tahu, nih. Tapi jangan kaget kalau nanti musuh kita bukan cuma satu. Menjelang siang, beberapa mobil pickup dan truk disiapkan di depan rumah keluarga. Di atas bak truk, ada spanduk bertuliskan, keadilan untuk Brigadir Esko, dengan foto Esko tersenyum mengenakan seragam lengkap. Warga yang simpati mulai berdatangan, menawarkan bantuan logistik. Kabar perusakan rumah Bribtu Rizka malam sebelumnya sudah menyebar luas di media sosial. Namun di mata keluarga Esko, malam itu bukan tindakan anarkis, melainkan bentuk teriakan yang tak didengar. Kalau hukum tidur, suara rakyat yang akan bangunkan, ucap Miase saat menaiki truk paling depan. Konvoi pun bergerak. Mereka melintasi jalan berkelok di perbatasan antara Lombok Tengah dan Lombok Barat. Udara panas, tapi semangat massa membara. Beberapa remaja membawa poster, sebagian lagi merekam perjalanan itu dengan ponsel. Dalam video yang kemudian viral, terlihat Miase berdiri di atas truk sambil berkata lantang. Kita datang dengan damai, tapi jangan anggap kami bodoh. Ada tangan lain di balik kematian Esko. Saat iring-iringan melewati Dusun Nyiur Lembang, mereka melambat. Rumah Rizka tampak porak-poranda, genteng runtuh, pagar patah, kaca pecah berserakan di tanah. Di depan rumah itu, berdiri seorang nenek tua bertubuh kurus, mengenakan kebaya lusuh dan selendang coklat. Ia adalah Emai Ningsih, tetangga paling tua di dusun itu. Mias, panggilnya pelan. Rombongan berhenti. Mias turun dari truk dan menghampiri nenek itu. Emai, sudah lihat sendiri akibatnya. Rumah itu tinggal puing, katanya. Emai menggeleng pelan. Kau pikir aku senang lihat begini? Dulu mereka berdua sering duduk di teras sore-sore, Esko suka nyapu halaman sambil bercanda sama Rizka. Sekarang tinggal kenangan. Nak, Miase menatap rumah itu lagi. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Amarah, tapi juga sedih. Ia tahu, seberapapun ia benci Rizka, di balik semuanya tetap ada bagian kecil dari dirinya yang rindu keponakannya itu tertawa di rumah itu lagi. Namun rasa itu segera ia tepis. Kenangan gak bisa menebus darah, katanya dingin. Kalau hukum gak bergerak, biar desa yang menuntut. Emai Ningsih menatap Miase lama, lalu berbisik pelan. Nak, kau hati-hati. Kadang yang kau lawan bukan cuma orang,
tapi bayangan yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di Polres Lombok Barat, Bribtu Rizka duduk di ruang pemeriksaan. Ia masih mengenakan pakaian tahanan oranye dan kerudung coklat yang sama seperti malam sebelumnya. Di depannya, seorang penyidik bernama Ibda Damas membuka berkas tebal yang sudah lusuh. Di meja, ada ponsel Esko yang menjadi barang bukti, layar retak, dan sebagian datanya hilang. "Rizka," kata Damas dengan nada hati-hati, "kami sudah cek isi ponsel ini. Tidak ada pesan ancaman seperti yang kau bilang sebelumnya." Rizka menatap kosong. "Itu pesan hilang setelah Esko mati. Aku yakin ada yang hapus dari sistem internal. Aku pernah lihat dia gelisah seminggu sebelum kejadian. Dia bilang, kalau aku mati, jangan percaya siapapun di kantor. Tapi aku pikir dia cuma bercanda." Damas menghela napas. "Kamu sadar ucapanmu berat sekali, kan? Menuduh anggota lain tanpa bukti bisa balik menjeratmu." Rizka menggigit bibir. "Aku nggak peduli. Aku lebih baik mati daripada terus disalahkan sendirian." Keheningan menyelimuti ruangan. Damas menatap wanita itu lama. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa di balik wajah tenang Rizka, ada kebenaran yang terpaksa disembunyikan. Namun ia juga tahu, menggali lebih dalam berarti mengguncang nama besar di institusi sendiri. Sore itu, konvoi keluarga Esko tiba di depan Polres. Suara mesin, klakson, dan teriakan bercampur menjadi satu. Spanduk terbentang, kamera wartawan mulai berdatangan. Polisi berjaga ketat di depan gerbang. Mias turun dari truk, langsung menuju pos jaga. "Saya minta ketemu Kapolres sekarang juga. Kami bawa bukti baru," serunya. Kapolres yang sedang berada di ruangannya menatap layar CCTV. Ia melihat kerumunan di luar mulai ramai. "Kita tangani dengan tenang," katanya pada anak buahnya. Namun di luar, ketenangan sudah tak ada. Warga mulai meneriakkan nama-nama yang mereka curigai, beberapa bahkan membawa berkas fotokopi laporan yang pernah dikirim ke Propam. Di tengah kekacauan itu, Rizka, yang masih di dalam, mendengar keributan dari jendela ruang pemeriksaan. Ia mengenali suara Miase. Tangannya gemetar. "Mereka datang lagi," bisiknya. Damas menatapnya, lalu berdiri. "Tenang, semua di luar kendali kami. Tapi mereka salah sasaran," ujar Rizka dengan mata berair. "Yang bunuh Esko bukan aku sendirian. Aku tahu siapa di balik semua ini. Tapi kalau aku buka, aku yang mati." Damas menatapnya tajam. "Kau tahu siapa?" Rizka hanya menunduk, air matanya jatuh di lantai dingin. Dia masih bebas. Dan dia orang dalam. Sore itu, langit Lombok Barat kembali menggelap. Gerbang Polres dipenuhi warga yang menuntut keadilan. Di dalam, Bribtu Rizka mulai goyah antara ketakutan dan keinginan untuk mengungkap segalanya. Dan di luar, Miase berdiri memandang gedung itu dengan tatapan penuh tekad. "Kalau hukum tak bergerak," katanya pelan, "maka kami yang akan membuka kebenaran itu sendiri." Ia tak tahu, langkahnya hari itu akan menyalakan percikan baru, yang bukan hanya mengungkap kematian Esko, tapi juga membuka rahasia besar di balik seragam kepolisian itu sendiri. Sore itu, Dusun Nyiur Lembang diselimuti senyap. Hujan kecil turun perlahan, membasahi sisa puing rumah Bribtu Rizka yang masih belum dibersihkan. Dinding hijau yang dulu cerah kini menghitam karena jelaga, sementara halaman depan dipenuhi pecahan genteng dan sisa pakaian yang hangus sebagian. Udara terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang menolak hilang. Dari kejauhan, dua mobil berlogo Inavis berhenti di tepi jalan tanah. Keluar dari mobil pertama, Rina Pradipta, seorang penyidik forensik muda dengan wajah tenang tapi tajam. Rambutnya disembunyikan di balik topi hitam bertuliskan Polri, dan di tangannya tergenggam tas hitam berisi perlengkapan analisis. Ia datang bersama dua rekannya atas perintah langsung dari Ibtu Damar, penyidik utama kasus pembunuhan Brigadir Esko. Perintahnya jelas, kata Rina kepada timnya. "Periksa lagi TKP ini. Ada kemungkinan barang bukti tertinggal saat malam perusakan." Mereka melangkah hati-hati masuk ke dalam rumah. Lantai penuh serpihan kaca, udara lembab bercampur bau karbol basi dan debu. Di ruang tamu, Rina berhenti. Matanya tertuju pada bingkai foto yang separuh terbakar di bawah tumpukan kayu patah. Ia mengangkatnya perlahan, kaca depannya retak, tapi di dalam masih terlihat wajah Rizka dan Esko tersenyum mengenakan seragam polisi. Rina menatap foto itu lama. "Lucu ya," gumamnya pelan. Dua polisi muda, sama-sama berseragam, tapi akhirnya satu jadi korban dan satunya tersangka. Rekannya, Bribda Yoga, hanya menghela napas. Kadang, seragam gak bisa jaga apa yang ada di baliknya. Saat Rina mencoba membersihkan bingkai itu, ia merasa ada sesuatu yang longgar di balik bagian belakang foto.
Dengan hati-hati, ia membuka penutup kayunya. Matanya langsung melebar. Terselip di balik lapisan kertas foto, sebuah kartu memori microSD berwarna hitam. Ini, ujarnya pelan, kayaknya bukan bagian dari bingkai. Ia segera memasukkannya ke kantong bukti dan menatap rekan-rekannya. Kita bawa ini ke lab. Sekarang. Malamnya, di ruang analisis digital Polres Lombok Barat, suasana tegang. Lampu redup, layar monitor menampilkan progres loading dari file yang baru saja dibuka dari kartu memori tersebut. Ibtu Damar duduk di kursi belakang, sementara Rina berdiri di depan layar. Ia menekan tombol play. Video itu dimulai dengan wajah Brigadir Esko, terekam dari kamera depan ponselnya. Wajahnya tampak tegang, matanya menatap ke arah kamera dengan napas berat. Suara hujan terdengar samar di latar. Kalau kau lihat ini, suara Esko serak. Berarti aku sudah nggak ada. Ada nama di balik semua ini. Jangan percaya siapapun, bahkan orang yang paling dekat di kantor. Lalu video itu tiba-tiba berhenti, layar berubah gelap. File rusak di detik terakhir. Nama yang seharusnya disebut tidak sempat terdengar. Rina menatap layar kosong itu dengan jantung berdebar. Bagian terakhirnya korupt, katanya. Ada potongan suara tapi nggak lengkap. Aku bisa coba recover, tapi perlu waktu. Ibtu Damar berdiri perlahan, menatap layar itu seperti melihat sesuatu yang bisa menghancurkan karirnya. Rina, kalau video ini bocor, habis kita semua. Rina menoleh tajam. Tapi video ini bisa menyelamatkan Rizka? Ini bukti dia mungkin bukan pelaku tunggal. Damar menatapnya lama, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, kau nggak tahu permainan di atas. Kalau nama dalam video itu beneran disebut, mungkin bukan cuma Rizka yang jatuh, tapi seluruh rantai komando. Suasana menjadi hening. Di luar, suara petir menggema pelan. Berarti ada yang disembunyikan, kata Rina akhirnya. Damar tak menyangkal. Ia hanya berjalan ke jendela, memandangi hujan yang turun di halaman Polres. Aku sudah lihat banyak kasus, Rina. Kadang kebenaran itu terlalu mahal buat dibeli dengan nyawa. Di saat bersamaan, di Lombok Tengah, Miase duduk di beranda rumahnya sambil menatap layar ponsel. Video rekaman malam perusakan rumah Rizka beredar di media sosial, tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Ada pesan masuk dari seseorang yang tak dikenal, tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat pendek. Ada bukti baru yang disembunyikan. Jangan percaya Polres. Miase menatap pesan itu lama. Ia tak tahu siapa pengirimnya, tapi firasatnya langsung memburuk. Ia segera memanggil Randy, keponakannya yang sejak awal ikut mengawal kasus Esko. Besok kita kumpulkan orang lagi, kata Miase dengan nada rendah tapi tegas. Ada yang mereka tutupi. Aku yakin itu. Randy mengerutkan kening. Tapi paman, kalau kita bikin gerakan lagi, polisi bisa tangkap kita. Mereka udah anggap kita provokator. Miase menatap jauh ke arah barat, ke arah Lombok Barat yang tertutup kabut. Kalau kita diam, mereka pikir kita takut. Aku nggak takut, Ren. Aku cuma nggak mau kematian Esko tenggelam dalam laporan kotor. Keesokan paginya, Polres Lombok Barat kembali dijaga ketat. Isu tentang bukti baru mulai menyebar cepat. Beberapa wartawan mulai berdatangan, menanyakan kabar soal video misterius dari ponsel Esko. Pihak kepolisian belum memberi pernyataan resmi, namun di ruang kerja Ibtu Damar, ketegangan semakin terasa. Rina datang dengan wajah tegas. Ia membawa hasil sementara dari pemulihan data microSD. Pak, ini hasilnya. Ada potongan suara tambahan. Aku belum tahu siapa yang disebut, tapi dari lognya, video direkam sehari sebelum Esko meninggal. Damar menatap layar laptop. Suara Esko muncul samar, disertai bunyi gangguan statis. Kalau aku mati, tolong simpan ini. Jangan percaya pada. Suara terputus. Hening. Rina menatap Damar, wajahnya penuh kebingungan. Siapa yang dia maksud? Damar menutup laptop pelan. Kau nggak perlu tahu, Rina. Tapi, Pak, sudah, suaranya meninggi. Kau nggak paham taruhannya. Ini bukan cuma soal kasus pembunuhan. Ini bisa jadi soal karir, bahkan nyawa. Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata atasannya sendiri. Sementara itu, di luar sana, kabar mulai bergulir liar. Media lokal mulai menulis judul-judul panas. Bukti baru kematian Brigadir Esko diduga disembunyikan. Keluarga curiga ada dalang di balik kasus Rizka. Masa mulai gelisah. Di Balai Desa Nyiur Lembang, Miase kembali mengumpulkan warga. Suaranya bergema keras di antara tiang bambu. Kalau mereka tutup-tutupi, berarti ada yang disembunyikan. Jangan biarkan kasus ini dibungkam lagi. Sorak warga menggema.
Mereka menyalakan obor, menyiapkan spanduk baru. Aroma bensin dan tanah basah bercampur di udara. Sementara di Polres, Rina menatap keluar jendela, melihat langit gelap yang sama dengan malam saat Esko meninggal. Ia tahu badai sedang menuju ke arah mereka, bukan hanya badai di jalanan, tapi badai di dalam institusi yang kini mulai retak. Dan di ruang tahanan bawah, Bribtu Rizka duduk memeluk lututnya, mendengar suara gaduh dari luar. Ia tak tahu bahwa di balik tembok itu, sebuah video kecil dari suaminya sedang mengguncang fondasi tempat ia dulu bersumpah untuk menegakkan hukum. Di udara Lombok Barat yang lembab, aroma kerusuhan kembali mengendap. Tapi kali ini, bukan hanya amarah warga yang siap meledak, melainkan kebenaran yang mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Pagi itu, langit Lombok Barat berwarna kelabu. Awan rendah menutup matahari, dan embusan angin dari laut membawa aroma asin yang menempel di udara. Di antara reruntuhan rumah bercat hijau muda itu, garis polisi masih melingkar rapat. Dinding yang tersisa mengelupas, sementara di antara puing bata, sisa bingkai foto yang hangus tergeletak, seakan menjadi saksi bisu dari semua amarah yang telah menghanguskan malam di Dusun Nyiur Lembang. Bribtu Rizka duduk di ruang interogasi Polres Lombok Barat, masih dengan baju tahanan oranye dan kerudung coklatnya yang kusut. Tangan kanannya terborgol di meja besi, sementara di hadapannya, Rina berdiri membawa map tebal berisi hasil forensik dan bukti baru. Suasana ruangan sunyi. Hanya suara detak jam dan dengung kipas tua yang berputar malas. "Rizka, kau harus lihat ini," kata Rina pelan. Ia memutar layar laptop, memperlihatkan video yang ditemukan dari kartu memori di balik foto hangus. Wajah Esko muncul di layar, pucat, penuh tekanan. "Kalau aku kenapa-kenapa, tolong simpan ini. Ada nama di balik semua ini," kata Esko dalam rekaman itu. Namun video itu berhenti mendadak, terputus di detik terakhir sebelum menyebut nama yang dimaksud. Rizka menunduk, bahunya bergetar. "Aku tahu video itu," bisiknya lirih. "Esko merekamnya malam sebelum dia hilang. Tapi aku tak tahu siapa yang ia maksud." Air matanya jatuh di atas borgol dingin yang membelit pergelangan tangannya. Sementara itu, di luar markas, Miase dan puluhan keluarga Esko sudah berkumpul lagi. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Esko. Jangan berhenti di Rizka." Polisi berjaga ketat. Suara Toa bergema, "Harap tenang. Kami masih menyelidiki bukti baru." Namun amarah di wajah-wajah itu tak mudah diredam. Dari jauh, Ibtu Damar memandang dari jendela ruangannya. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Ia tahu betul, nama yang hilang dari video itu bukan nama asing. Ia sendiri pernah mendengar Esko menyebutnya. Ia teringat percakapan singkat beberapa minggu sebelum kematian Esko. "Pak, ada yang aneh dalam pengiriman senjata inventaris bulan ini," kata Esko waktu itu. "Urusan administrasi, tak usah ikut campur," jawab Damar ketus. Tapi Esko tetap menyelidik. Dan beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas. Sekarang, video itu muncul kembali. Dan Damar sadar, kebenaran sedang mengetuk pintu. Rina menatap Damar yang datang tergesa ke ruang interogasi. "Kita harus serahkan video ini ke penyidik pusat," katanya. Namun Damar justru menatapnya tajam. "Video itu tidak boleh keluar. Itu bukan bukti, itu bom waktu," suaranya tegas, namun gemetar. "Kenapa, Pak?" "Karena nama yang disebut Esko, nama Anda." Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak beku. Rina tahu risikonya. Tapi di matanya, kebenaran sudah lebih penting dari jabatan. Rizka menatap keduanya dari balik borgol. "Jadi benar? Esko mati bukan karena aku?" Damar tak menjawab. Ia hanya menunduk, menggigit bibir, dan mundur perlahan. Rina segera keluar membawa flash disk berisi video. Tapi sebelum sempat melangkah keluar, dua anggota provos menghadangnya. "Perintah langsung, Bu. Bukti diamankan." Rina mencoba menjelaskan, namun Damar sudah berdiri di belakang mereka. "Serahkan, Rina. Demi keselamatanmu juga." Rina memandangnya tajam. "Keselamatan siapa, Pak? Saya, atau Bapak?" Ia meletakkan flash disk di meja, tapi diam-diam menyimpan salinannya di saku jasnya. Sore menjelang malam. Di luar, massa mulai bergerak lagi. Miase berdiri di depan Polres sambil menggenggam foto keponakannya. "Kalau malam ini tak ada kejelasan, kami akan ke Polda," teriaknya. Rina keluar dari gedung dengan wajah pucat, tapi langkahnya mantap. Ia menghampiri Miase dan menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini, dari rumah Rizka," katanya. Di dalam amplop itu, ada salinan video Esko, lengkap, tanpa potongan. Miase membuka isinya di depan kamera wartawan lokal.
Wajah Esko muncul lagi di layar ponsel, kali ini jelas. Kalau aku kenapa-kenapa, tolong simpan ini. Ada nama di balik semua ini. Damar. Kerumunan langsung bergemuruh. Suara marah bercampur dengan jerit kaget. Polisi yang berjaga mulai panik, dan dalam hitungan menit, situasi berubah jadi ricuh. Batu beterbangan, teriakan membelah malam. Di dalam gedung, Ibtu Damar mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Tapi Rina sudah menunggunya di sana. Sudah cukup, Pak. Keadilan bukan milik satu pihak, katanya. Damar menatapnya lama, lalu menunduk. Aku hanya ingin bertahan, semuanya terlalu cepat berubah. Esko juga ingin bertahan. Tapi Bapak membuatnya diam selamanya, balas Rina dingin. Pagi berikutnya, berita besar memenuhi layar televisi nasional. Ibtu Damar ditahan terkait kematian Brigadir Esko Fascarelli. Bribtu Rizka resmi dibebaskan setelah bukti baru terungkap. Di Dusun Nyiur Lembang, rumah hijau itu kini dibiarkan kosong. Hanya tembok retak dan kaca pecah yang masih berserakan. Rizka kembali berdiri di sana, tanpa borgol, tapi dengan mata kosong. Ia menyentuh dinding yang dulu pernah menjadi saksi cintanya dengan Esko. Aku sudah bilang, aku tak membunuhmu, tapi mereka lebih percaya pada amarah, katanya pelan. Emai Ningsih datang membawa segelas air. Anakku, rumah ini pernah penuh tawa. Tapi sekarang, biarlah tenang. Rizka tersenyum lemah. Tenang, mungkin itu satu-satunya hal yang belum pernah aku rasakan. Ia menatap langit Lombok Barat yang mulai biru. Burung-burung kembali beterbangan di atas atap yang separuh runtuh. Dari jauh, suara ombak terdengar samar. Di jalan sepi itu, papan bertuliskan, dilarang masuk, TKP polisi, mulai lusuh diterpa angin. Namun di balik semua luka dan amarah, akhirnya satu hal menjadi nyata. Kebenaran memang selalu datang terlambat, tapi tak pernah benar-benar hilang. Kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli mengguncang 2 keluarga, 2 institusi, dan 1 desa kecil di Lombok Barat. Bribtu Rizka, yang dulu dicap pembunuh, akhirnya bebas. Dan di balik semua kerusakan, malam mencekam, serta amarah yang membara, tersisa satu pesan dari Esko sendiri. Keadilan mungkin lambat, tapi ia akan menemukan jalannya sendiri.